Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Daryl merasa tidak tenang dengan belum ditemukannya Sofia dan memutuskan untuk mencari bersama Andrea. Sementara itu, Shane dan Otis saat ini terjebak di aula olahraga dengan Jombay yang sudah siap menerkam. Mereka melihat jendela kecil di mana Shane akan keluar dari sana dan Otis akan menyusul. Otis turun mengalihkan perhatian para Jombay. Setelahnya, Shane berlari ke arah jendela. Sialnya, seekor Jombay menyadari dan mengikuti Shane dari belakang. Hal itu membuat Shane salah mendarat dari ketinggian 6 meter sehingga ia harus berjalan pincang. Shane pun pergi dengan kebutuhan yang ia bawa di tas. Di sisi lain, Glenn dan T-Dog baru saja sampai di rumah Herschel. Mereka bertemu Maggie. Maggie melihat luka gores T-Dog dan membawa mereka ke dalam untuk diobati. Dengan membengkaknya perut Carl, Herschel mengharuskan untuk mengoperasi Carl tanpa respirator apabila Shane dan Otis tidak juga sampai. Daryl mengatakan kepada Andrea bahwa ia percaya Sofia akan ditemukan karena ia sendiri selamat ketika masih kecil dan tersesat di hutan selama 9 hari. Bahkan ia mengelap bokong dengan daun beracun sampai gatal-gatal. Rick menghampiri Lori yang merenung di depan rumah Herschel. Lori merasa bahwa sebaiknya mereka merelakan Carl karena dunia ini terlalu kejam untuknya. Lori tak ingin Carl seperti hewan yang hanya tahu tentang bertahan hidup. Sementara Rick masih ingin memperjuangkan Carl dan tidak ingin menyerah. Dengan tas yang berat, Shane berusaha kabur dari banyaknya Jombay yang mengejar. Sampai ia terpojokan dan ditolong oleh Otis dari jauh. Mereka pun kabur bersama lagi. Ketika menunggu Carl, Rick dan Lori mendengar Carl batuk lalu langsung menghampirinya. Carl bercerita kepada Lori tentang rusa yang ia lihat sebelum akhirnya Carl mengalami kejang karena otaknya kekurangan darah. Herschel terpaksa harus mengambil darah Rick yang sudah lemas. Selesainya, Rick masih meyakinkan Lori tentang mereka harus memperjuangkan Carl. Rick yakin masih ada kehidupan untuk keluarga kecilnya, terutama Carl. Masih ada keindahan untuk hidup Carl di dunia yang seperti ini. Herschel memeriksa lagi keadaan Carl yang ternyata memburuk. Mau tidak mau, Rick dan Lori terpaksa mengiyakan operasi Carl tanpa respirator. Baru saja memindahkan Carl dan hendak memulai, Shane datang di waktu yang sangat tepat dengan alat operasi yang dibutuhkan. Semua menghampiri Shane yang datang sendiri, terkecuali Patricia yang menemani Carl. Herschel meminta agar tidak ada yang memberitahu tentang Otis kepada Patricia sebelum operasi selesai karena Herschel membutuhkannya. Dengan gelagat bingung bercampur panik, Shane menjelaskan kejadian versinya kepada Rick bahwa Otis mengorbankan diri dan menyuruhnya untuk pergi. Sepulang Daryl dan Andrea dari pencarian Sofia, Carol menangis karena tidak melihat anak perempuannya ikut. Sementara Dale mengembalikan senpi Andrea yang ia tahan dan meminta maaf. Seselesainya operasi, Herschel mengabari bahwa Carl stabil kepada grup Rick. Namun yang Herschel bingungkan adalah bagaimana cara ia memberitahu tentang Otis kepada Patricia. Rick dengan sukarela akan ikut Herschel dan memberitahu Patricia sampai Patricia menangis lemas. Shane pun menjenguk Carl yang terbaring dengan Lori di sebelahnya. Karena jasa Shane yang telah dilakukan untuk Carl, Lori meminta agar Shane tetap tinggal. Di kamar mandi, Shane melihat beberapa luka di badan dan kepalanya. Ia teringat dengan kebohongannya, yakni ialah yang membunuh Otis dengan sengaja. Ia sengaja menembak kaki Otis untuk memperlambatnya dan membiarkan Otis menjadi santapan para Jombay. Sementara ia berjalan sendiri ke mobil. Shane memutuskan mencukur habis rambutnya untuk menghilangkan jejak jambakan Otis. Terbesit rasa menyesal, tapi Shane juga merasa itu adalah hal yang tepat. Esoknya, Carl bangun dari pingsannya dan grup Rick yang ada di tol sampai di rumah Herschel. Setelahnya, mereka melakukan pemakaman Otis dengan layak. Herschel menawarkan sedikit pidato dari Shane, namun Shane menolak. Patricia memohon kepadanya karena ialah orang terakhir yang bersama Otis. Shane pun bercerita dengan kebohongannya yang ia karang. Kemudian, mereka memulai lagi pencarian Sofia yang tak kunjung ditemukan. Rick berencana ikut untuk mencari, namun dilarang oleh Herschel karena Rick masih terlalu lemah untuk bepergian saat ini. Begitu pula dengan Shane dengan kakinya yang terkilir. Daryl pun menawarkan diri. Shane juga menawarkan diri untuk mencari Sofia di jalan dengan mobil.
Ia meminta agar bisa memakai senpi, namun Herschel melarang agar tidak ada yang memakai senpi di propertinya karena ia bisa selamat sejauh ini tanpa senpi. Rick pun menghargai keputusan Herschel dan akan menyerahkan senpi mereka. Maggie yang merasa mereka kekurangan persediaan akan pergi ke apotek di kota. Rick akan meminta Glenn untuk ikut dengan Maggie. Andrea yang tidak setuju untuk memberikan senpinya mendatangi Shane. Ia malah diajarkan untuk membongkar senpi oleh Shane. Di sisi lain, Herschel memberitahu Rick bahwa grup Rick harus pergi ketika Sofia telah ditemukan. Sebelum Glenn pergi, Lori memberi catatan kebutuhannya secara khusus kepada Glenn. Sementara itu Del dan T-Dog yang berada di sumur menemukan terdapat seekor jombai di dalam sumur. Mereka memanggil anggota grup dan memikirkan cara agar mengeluarkan jombai itu, karena bisa saja jombai tersebut tidak mengontaminasi air. Rencana pertama mengeluarkan jombai dengan tuna kaleng gagal. Akhirnya Glenn ditunjuk untuk menjadi sukarelawan mengeluarkan jombai itu dengan tali. Glenn hampir gagal karena penahan tali terlepas. Beruntungnya setelah mereka mengangkat Glenn kembali, Glenn ternyata berhasil mengikat tali pada si jombai. Mereka mengangkat si jombai pelan-pelan, sebelum akhirnya si jombai nyangkut dan terbelah menjadi dua lalu mengontaminasi air sumur yang awalnya bersih. Itu artinya usaha mereka sia-sia. T-Dog memukuli jombai itu sampai hancur. Maggie pergi dengan perasaan hancurnya diikuti Glenn dari belakang. Daryl sampai di sebuah rumah di tengah hutan. Ia menemukan beberapa petunjuk yang mana ia yakini bahwa rumah tersebut pernah disinggahi oleh seseorang, yakni Sofia. Setelah kejadian di sumur, Glenn dan Maggie akhirnya pergi ke apotek bersama dengan kuda ternak Herschel. Glenn sudah menyadari Maggie yang hanya diam saja. Sesampainya di apotek, Maggie mengambil kebutuhan grup sementara Glenn mengambil permintaan khusus Lori, yang mana Lori meminta Glenn untuk mengambil tes pack. Ketika Maggie mendatangi Glenn, Glenn terkejut dan tak sengaja malah mengambil kondom untuk alibi. Maggie mengira bahwa Glenn terlalu percaya diri untuk bisa bobo dengannya, yang pada akhirnya mereka pun bobo bersama karena keduanya sudah saling tertarik. Di peternakan, Rick bernegosiasi kepada Herschel untuk jangan mengusir grupnya. Herschel pun akan mempertimbangkan hal itu kembali apabila mereka mengikuti aturan di rumahnya. Kemudian Rick mendatangi Carl dan Lori. Ketika Maggie dan Glenn sampai di rumah Herschel, Lori langsung mendatangi Glenn dan meminta yang ia titip. Di sisi lain, Daryl mendatangi Carol yang sedang menjahit dan meletakkan sebuah bunga mawar Cherokee putih dengan kisah bahwa bunga itu tumbuh karena tangis para ibu Cherokee yang kehilangan anak mereka berharap diberikan kekuatan dan harapan. Daryl sangat bersimpati mengenai kehilangan Sofia kepada Carol. Carl bangun dari tidur dan menemukan Rick di hadapannya. Rick memberikan topinya kepada Carl karena mereka telah melewati kejadian yang sama, yakni selamat dari koma luka tembakan. Rick meminta Carl kembali tidur. Setelah itu Rick keluar dan melepas baju dan bed sheriffnya, lalu meletakkannya di dalam lemari. Lori yang memerhatikan dari jauh mendatangi dan memeluk Rick sebelum ia keluar kemudian menjauh dari grup untuk mencoba tes pack yang akhirnya menunjukkan tanda positif bahwa ia kini tengah mengandung. Dan series The Walking Dead Season 2 episode 3 dan 4 pun selesai.